Di penghujung hari yang mencekam itu, akhirnya mereka membawa Yesus ke tempat peristirahatannya. Pemakaman Yesus tidak semegah upacara pemakaman raja. Bahkan, tidak tampak seperti pemakaman bagi seorang sahabat. Semua dilakukan tanpa basa-basi, cepat-cepat, bahkan sedikit saja yang datang melayat. Mereka bahkan tidak bisa membersihkan jenazahnya dengan pantas, seperti yang ditentukan oleh adat istiadat Yahudi. Apa yang orang-orang rasakan ketika melihat kematian Yesus semacam itu? Hancur, itu pasti. Tapi bisakah mereka juga merasakan semacam kelegaan bahwa akhirnya penderitaan Yesus yang sangat mengerikan berakhir? Hari-hari ini kita tidak asing mendengar pengalaman dan perasaan seperti itu. Banyak orang telah menyaksikan orang yang mereka kasihi berjuang hanya untuk bernafas, dan terpaksa karena keadaan pemakaman mereka seperti yang terjadi pada Yesus harus terburu-buru. Tidak disemayamkan, tidak ada bunga, tidak ada misa pelepasan. Tapi kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pada hari ketiga, Yesus akan bangkit kembali. Batu kubur itu akan terguling, dan Yesus akan keluar dari kuburnya, membawa serta luka-lukanya. Karena penderitaan, wafat dan kebangkitannya, dunia kita juga telah berubah. Masih tetap akan ada kekeliruan dan penderitaan di sana-sini, seperti penyakit dan kematian. Dunia ini masih akan menjadi dunia yang terluka. Tetapi kali ini, segalanya, termasuk penderitaan, menjadi bermakna dengan kehadiran Tuhan yang bangkit. Hari-hari ini, kita bersembunyi di balik batu yang besar. Kita telah menutup pintu kehidupan sambil bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita? Berapa lama lagi? Dalam segala ketidakpastian akan kematian itu, ada seorang yang setia menunggu. Dialah Maria. Ia menunggu dengan penuh harapan, sama seperti ketika ia berkata ya pada kehendak Tuhan. Tak semua tampak jelas, tapi Maria selalu penuh harap. Hari ini, di masa yang paling tidak pasti dan menakutkan ini, Maria mengajarkan kita untuk menunggu sembari berharap, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Justru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita bisa berharap, berani dan mencintai, bahkan jika kita sedih dan takut. Mari kita berdoa agar ketika batu kubur itu digulingkan, kita akan berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Kita juga berharap dunia kita juga berubah dan menjadi lebih baik. Terima kasih karena telah bergabung dengan kami dalam jalan salib di kala pandemi. Bersama gereja dan dunia, marilah menutup jalan salib kita dalam doa, seperti yang disampaikan Bapa Suci. Lihatlah hati kita dan peluklah dunia yang tengah terguncang dan dilanda ketakutan ini dalam doa.